Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Eci Training Center di acara seperti biasa ya, Bincang Santai. Dan hari ini alhamdulillah ya, kita bisa mengundang dan kedatangan tamu spesial untuk Eci Training Center, yaitu ada Pak Herwindo. Pak Herwindo yang berpengalaman kurang lebih sudah 15 tahun di dunia oil and gas, teman-teman. Nah, nanti kita bakal dengar nih cerita menariknya, pengalaman dari Pak Herwindo. Pak Herwindo, ya. apa kabar nih? Alhamdulillah. Mantap ya, Bang. Oke, Pak Herwindo. Pak Herwindo boleh mungkin sedikit memperkenalkan diri, ya, mungkin tinggal, usia dan lain-lain. Silakan Pak Herwindo. Oke, terima kasih Bang Indra. Baiklah, saya memperkenalkan diri sebentar. Nama saya seperti yang disebut dari Bang Indra itu, nama saya Herwindo. Sekarang saya lagi domisili di Tanjung Uncang, Taman Cipta Indah 2, Blok D nomor 22, Batam. Saya di sini sudah tinggal hampir 20 tahun, sejak 2014 lah. Berarti hampir 20 tahun, 18 tahun tepatnya ya. Saya sudah married, sudah punya anak 2. Alhamdulillah, 1 perempuan, 1 laki-laki. Iya, iya. Mungkin Itu ya. sementara itu kalau saya dulu, kalau sebelum menantau ke Batam 2004, sekolah dan lahir saya di Kota Padang. Tahun 1940 tahun yang lalu lah, Maret tanggal 16 ya, tepatnya ya. Iya, iya. Enak kalau kita cerita ya. Iya, siap, Saya sekolah mulai dari SD, SMP, SMA sampai tamat kuliah di Universitas Andalas. Tahun 1999 saya tamat, masuk 92, kita 7 tahun juga saya tamat sekolah. Gitu. Jurusan Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin Universitas Andalas. Teknik Mesin Universitas Andalas ya. Iya deh. Salam ini ya, salam buat semua teman-teman alumni Universitas Andalas. Oke, Pak Herwindo, mungkin saya sudah nggak sabar juga nih Pak Herwindo, pengen dengar-dengar nih. Teknik mesin gitu ya, teknik mesin sebetulnya memang sangat satu jurusan, tapi akhirnya dulu perjalanannya akhirnya bisa terjun ke dunia oil and gas itu mungkin memang cita-cita dari dulu atau memang gimana nih Pak Herwindo gitu? Ya, mungkin sedikit kita bercerita, mungkin flashback saya dulu ya. Saya mungkin biasa waktu kuliah kita bercerita habis tamat kita mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang kita katanya kan. Kita nggak tahu bidang kita itu apa. Mungkin seperti kalau kita damban dulu kerja di Pertamina, di pengeboran, kita bayang-bayangkan lah. Tapi mungkin habis tamat kita lihat kenyataannya, mungkin kita berproses. Jadi saya habis tamat itu bukan langsung kerja dulu, mungkin kerja serabutan juga dulu. Mungkin karena sesuatu hal nilai saya juga nggak bagus-bagus amat juga ya, tapi alhamdulillah bisa kita ini juga kan. Jadi pertama kali saya di Batam, saya itu kerja di manufacturing, elektronik ya. Elektronik. Ya, itu di daerah Batam Center. Mungkin masih sekarang masih ada itu, PT Sinkom namanya, Panasonic. Panasonic Sinkom ya Pak. Perusahaan Singapura. Kurang lebih di sana hampir, kalau nggak salah hampir 3 tahun lah. 3 tahun. Habis itu saya lihat ada perkembangan oil dan gas itu tahun 2004 sampai 2007. Kayaknya menarik juga ya, saya lihat ada orang bekerja di dunia fabrikasi ini pakai werpa. ya Bang. Jadi saya lihat kayaknya enak juga nih pakai baju werpa ini, kelihatan lebih spesial, lebih merasa bekerja gitu ya. Iya. Dari saat itu terbesit lah bagi saya tahun 2009 saya ambil lah sertifikat namanya welding inspector. Oh gitu. Ya. Siap. Di Batam. Berarti bisa dibilang pada akhirnya yang mendukung atau yang salah satu proses yang Pak Herwindo jalani sendiri itu adalah
mengambil sertifikat ya, mensertifikasi keahlian ya. Iya, betul, betul. Kalau boleh tahu nih Pak, gitu kan, Pak Herwindo saat ini nih ya kan, Iya. ini bukan maksudnya untuk pamer ya Pak ya, ini Iya, cuma untuk memotivasi teman-teman yang muda-muda gitu betul, kan, Pak, ya. Yang muda-muda, ayo semangat, yang Iya. sudah lumayan juga usianya, jangan putus asa Ya, juga betul, gitu kan betul, ya. Kira-kira Pak Herwindo untuk sampai saat ini nih, itu kalau pegang sertifikat apa aja nih? Alhamdulillah sampai saat ini saya sudah, kalau untuk international standar saya sudah punya sertifikat TESWIP 3.1. Baik. Terus ada NDT, SNT level 2, itu ada MTPT level 2, terus di UT level 2 dan radiografi interpreter level 2. Kebetulan MTPT sama ultrasonic testing saya ambil di HI. Siap. Ini ya. Mungkin sudah jodohnya juga saya training di sini. Sudah jodohnya ya Pak ya. Terus ada juga lead auditor. Lead auditor. Lead auditor ISO 9001 untuk quality management system. Siap. So banyak lagi training saya tapi lokal. Ada saya pernah AFF, itu saya kerja di Kalimantan, ada AFF. Advanced Firefighting namanya. Ada First Aid, Inspector Scaffolding juga ada. Masuknya masih aktif lah sekarang. Cuma itu lokal. 3 tahun aja. Baik. Sambil ngopi dulu Pak. Oh ya, oke. Aduh, ini kalau nggak ngopi kayak Ci kurang pas ya Pak ya. Iya. Nah, teman-teman, kalau Pak Herwindo ini walaupun sudah selesai training di kita tuh udah lumayan lama ya, tapi Pak Herwindo tuh masih sering mampir, cuman sekedar kadang untuk silaturahmi dan untuk ngopi ya. Jadi teman-teman yang mau ngopi juga santai aja datang ke kita gitu untuk ngobrol-ngobrol, ketemu sama teman-teman inspek. Pak Herwindo, ini yang selanjutnya nih lah ya. Yang selanjutnya, saya kan ngelihat ternyata dari kuliah tadi, habis itu ternyata taklah semuanya sesuai dengan ekspektasi Bapak sendiri pada saat kuliah gitu ya. Akhirnya ke manufaktur dulu gitu kan, habis itu mulai ke oil and gas gitu ya. Sampailah saat ini. Yang jadi pertanyaan tuh suka duka. Suka dukanya. Iya, suka dukanya ini gitu. Suka duka kita sebagai pekerja oil and gas ya. Mungkin kawan-kawan yang sudah berkecimpung di dunia oil and gas dengan, saya rasa sebagian sudah tahu juga, tapi nggak apa-apa, kita ulas di sini. Ya sebagai pekerja migas kita oil and gas, itu memang kita tidak selamanya selalu bekerja. Kita harus ingat, kita pekerja proyek. Ada pekerjaan proyek, baru kita bekerja. Kalau nggak ada, itu saatnya kita untuk belajar, ambil sertifikat, ambil training, kita lengkapi semua sertifikat kita. Siap. Alhamdulillah saya pun walaupun sudah punya sertifikat, sampai hari ini saya tetap masih belajar. Walaupun saya pun sampai sekarang masih in progress belajar bahasa Inggris. Oh gitu. Ya. Mendalami lagi ya Pak ya. Ya, menurut saya pun kita harus improvement. Jadi kita tahu di mana kekurangan kita. Jadi kita lah yang tahu. Mungkin saran saya bagi teman-teman juga, kita harus tetap improvement. Jangan kita cepat merasa puas. Itu harus kita tanamkan pada diri kita. Baik. Berarti salah satu ininya ya, kisah sukanya ya gitu Pak ya. Kadang job itu sekali ada kita bekerja bahkan kadang tiada henti ya Pak ya. Tapi kalau selagi tidak ada job atau belum ada job yang sesuai, waktunya juga jangan disia-siakan. Siap. Nah itu kan dukanya lah saya bilang gitu. Nah, yang akhirnya nih setelah beberapa tahun perjalanan Bapak tuh yang menurut Bapak menyenangkan atau berkesan bikin Bapak tuh jadi terus bertahan di sini. Mungkin apanya ya Pak ya kira-kira? Jadi alhamdulillah sampai saat ini, alhamdulillah saya sekarang sudah bekerja di perusahaan luar lah, katakanlah perusahaan Brazil katanya kan. Iya. Kita kenal nama dengan Petrobras. Sebagai client rep, memegang proyek M17, PK78, M17 dan M15 electrical module. Ini proyeknya dari Brazil. Itu kita membuat modul electrical di Batam. Paketnya PK78 PSO, itu kapalnya dibuat di Korea Selatan. Oh, kapal di Korea Selatan ya. Ya. Itu
sampai ke startup ini, jadi kita nggak mungkin saya langsung jadi seorang klien, itu panjang juga perjalanan. Siap. Jadi ada kata Bang Indra apa sukanya. Alhamdulillah. Nah, kita ada alhamdulillah soal salary mungkin udah cukup lah. Saya kan untuk taraf Batam alhamdulillah lah kan. Ya itu tidak langsung kita. Ya saya dulu bekerja juga, awalnya saya juga kerja di subkontraktor Subkon di galangan kapal. Ada beberapa, saya dulu pernah di PT Nexus Indonesia, Bandar Abadi juga saya pernah. Jadi kita tuh bertahap. Nah, terakhir saya di luar tuh kerja sebelum di proyek Petrombras ini, saya kerja di PHM namanya, orang kenal dengan Pertamina Hulu Mahakam. Jadi di sanalah saya bekerja sebagai welding inspector. Jadi kita juga harus memperluas link. Kawan kita berbanyak. Jadi dengan banyak berkawan di situ kan orang kan mengenal kita. Siap. Berarti artinya bisa dibilang selain tadi yang menarik salary yang mungkin lebih dari cukup ya Pak ya. Terlepas dari itu juga koneksi dan silaturahmi itu makin luas ya Pak ya, di dunia oil and gas ini ya Pak ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya Pak, nah ini saya sambil lihat kopean ya Pak ya kan. Nah, saya kan lihat tadi tuh panjang nih, perjalanannya panjang, banyak yang dilewati gitu kan. Dan Bapak juga bilang tadi jangan lupa sertifikasi, kalau ada waktu senggang sertifikasi. Nah terus udah Bapak ceritakan juga dari hasil Bapak bekerja tuh Bapak sudah ke kiri ke kanan, cuman sekarang mungkin lagi enak di Batam nih kan gitu kan, lagi enak di Batam. Nah yang saya pengen tahu sendiri nih Pak, yang agak mungkin spesial, menurut Bapak seberapa besar nih di dalam karir Bapak peran dari sertifikat yang Bapak ambil, perannya gitu? Iya itu. Jadi dalam dunia oil dan gas ini memang salah satu peran penting itu memang sertifikat kita. Sertifikat ini ibarat kunci. Kalau kita mau masuk rumah, kita harus punya kuncinya dulu. Itu Pak Indra. Jadi kalau kita nggak punya kunci, berarti nggak bisa masuk kita. Nah itulah sertifikat. Jadi kita harus mempunyai ke rumah mana yang kita masuk dulu. Nah, kita sesuaikan dengan kuncinya. Kalau kita kalau mau masuk welding inspector ya kita ambil sertifikat welding inspector. Kalau mau painting, sertifikat inspector painting. Kalau kita mau jadi teknisi seorang NDT, ya kita ambil sesuai. Jadi sertifikat ini memegang penting. Jadi bisa dikatakan salah satu kunci masuk untuk bekerja. Nah setelah itu baru kita kemampuan kita dengan orang, pertemanan kita, silaturahmi. Mungkin juga sering-sering ngopi, salah satunya juga kita dikenal orang itu. Jadi kita jangan monoton gitu, dengan merasa kayak kata dalam tempurung. Baik. Nah, oke Pak, itulah peran dari sertifikasi, bisa dibilang tuh bahkan sangat penting. Jadi pengakuan atas keahlian yang kita miliki, kurang lebih kayak gitu ya Pak ya. Nah sekarang tuh yang penting juga nih, karena saya pikir ini juga bakal memotivasi teman-teman nih. Pernah nggak Bapak selama di bidang oil and gas ini itu ketemu hambatan, ketemu hambatan yang sampai buat Bapak itu ngerasa sudahlah gitu. Maksudnya sudahlah oil and gas itu bukan bidang aku gitu loh maksudnya. Ini bukan bidang aku, sampai Bapak tuh hampir menyerah lah gitu. Pernah nggak? Apa itu, kalau ada apa itu, dan gimana Bapak ngatasinnya Pak? Jadi sebenarnya saya terjun ke dunia oil dan gas ini, ya bisa dikatakan jalan hidup. Jadi kalau orang memang memilih mungkin tujuannya gaji besar, kalau saya mungkin tidak ada pilihan. Di saat saya masuk ke Batam, jadi saya melamar ke manufacturing. Habis keluar dari Panasonic itu kayaknya ada lagi perusahaan yang menerima saya. Umur udah 30 lebih. Satu-satunya jalan saya harus terjun ke dunia oil and gas. Jadi kita harus, kalau setelah kita terjun, kita harus fokus. Jadi fokus dan
apa namanya, konsisten ya. konsisten ya. Jadi walaupun kita punya ya mungkin apa namanya, kita untuk sebagai seorang inspektur kadang-kadang kan kita perlu ambil sertifikat. Ya paling-paling hambatannya kita butuh dana. Oh, untuk gitu. sertifikat ya, dana lebih kan. Iya. Ya mungkin ya untuk itu kan uangnya kita pengorbanan kita itu kan tidak sedikit. Nah, beberapa kawan saya kan ada yang minjam ke saudaranya, ada yang menggadaikan rumah, menggadaikan mobil, macam-macam caranya. Itulah beratnya kita sebagai inspektor. Jadi kita harus konsisten terus dan improvement. Jadi kita harus tahu kemana fashion dunia oil and gas sekarang. Tapi kita harus ikuti. Kalau misalnya lagi booming, misalnya perusahaan inspektor, kita apa yang perlu kita lengkapin? Misalnya tadi kayak Bapak bilang lead auditor. Sekarang Ya. lagi dibutuhkan lead auditor untuk mendukung, mensupport apanya kemampuan kita saat ini. Ya. Ya kita ambil. Dan kalau tadi sih poinnya, salah satu poin terbesar kendala yang pernah Bapak hadapi salah satunya adalah memang pada saat mau ambil sertifikat gitu ya, dananya pas-pasan, bahkan mungkin dananya entah di mana nih Iya, Pak ya. tahu, Nah, ya. tapi dengan niat ya Pak ya. Niat kita harus niat terus. Ya. Ada aja jalannya. Ada aja jalannya, dan jalan keluarnya tadi berarti tetap fokus, tetap komitmen bahwa kita mau berkarir di bidang ini gitu Pak ya, jangan gabung. Oke, baik kalau Dan gitu Pak. terus kita harus tetap apa namanya, ikhtiar. Jadi kita jangan cepat menyerah ya, menurut saya itu kita harus ikhtiar, usaha semaksimal mungkin. Kalau kita sudah ikhtiar, kita sudah melakukan ikhtiar semaksimal mungkin kemampuan kita ya, kita kan harus berserah diri. Itulah sebagai manusia satunya makhluk manusia ya, begitu kita. Jadi nggak semua yang bisa kita pikirkan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Oh gitu, siap, luar biasa juga ya Pak ya. Kalau apa namanya, saya tuh membayangin kadang, bahkan saya pribadi ya Pak ya, saya tuh kadang kalau lihat orang gitu kan, lihat sudah kerja kesana kemari, itu melihatnya kan enaknya doang ya. Iya. Padahal selalu ada proses, bahwa proses itu tuh selalu menjadi peran penting, dan keluh kesah semuanya ada gitu kan, tapi kita nggak boleh menyerah. Nggak boleh menyerah gitu ya. Ini mungkin bisa bermanfaat juga nih buat teman-teman semua ya. Ini cerita dari Pak Herwindo ya. Nah, kalau saya pribadi suka gitu Pak, tengok orang turun, tengok orang naik pakai wear putih, helm putih, kayaknya kok enak sekali gitu ya. Nah, tapi semua itu ada prosesnya gitu ya Pak ya. Prosesnya ya. Siap. Nah, ini Pak, makin menarik sebetulnya gitu ya, makin menarik. Nanti kita harap teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada saran mau mengundang siapa boleh juga gitu kan. Dan saat ini sih kita pertanyaannya lebih ke arah Pak Herwindo dan pengalamannya. Boleh juga kita dikasih masukan mungkin pertanyaan-pertanyaan lainnya, atau mau undang Pak Herwindo lagi. Nah, ini sekarang saya mau minta saran dari Bapak, pesan-pesan nih Pak, pesan-pesan buat teman-teman. Nah, teman-teman yang masih baru mulai di bidang oil and gas, masih baru mencoba, mungkin tentunya ya Pak ya, mungkin banyak keraguan, banyak ini, mungkin apa nih Pak pesan-pesan buat Jadi buat kawan-kawan yang sudah bekerja di dunia oil and gas, yang sudah mengambil sertifikat, jangan cepat menyerah. Jadi selalu berusaha dan ikhtiar ya. Jadi tidak mungkin kita itu langsung kita ambil sertifikat langsung bekerja. Memang kita ada proses. Allah tuh ngasih kita itu tidak dengan gampang. Ada proses yang kita lalui. Harus bersabar. Nah, itulah ikhtiar kita. Jadi semua orang itu pasti ada jalan sulit dan jalan yang dikasih Allah tuh tidak semua yang jalan itu gampang semua. Ada memang orang yang langsung bekerja, ada juga enggak. Kita itu tidak sama. Jadi kita selalu berusaha tetap fokus dengan impian kita. Kita jangan fokus terus bermimpi. Kita harus bermimpi besar. Tapi tetap diiring usaha juga. Nah, jadi saya pun dulu waktu habis training juga bukan langsung bekerja, 6 bulan juga saya pun. Ya mungkin kawan-kawan juga harus tahu, paham. Saya paham juga sama kawan-kawan di luar.
mungkin habis sertifikat kok saya baru bekerja, kenapa saya belum bekerja? Itulah jalan-jalannya dulu, prosesnya namanya. Jadi tidak mungkin kita langsung dapat bekerja. Ada kawan yang dulu, ada yang 2 bulan. Saya dulu masih ingat tahun 2010 saya selesai dari WI, 6 bulan saya nunggu baru bekerja. 6 bulan. 6 bulan baru saya dapat pekerjaan sesuai dengan saya. Habis itu juga kayak saya habis ambil 3.1 seperti sekarang ini, saya juga nggak langsung dapat bekerja. Beberapa bulan juga saya menunggu. Ya, mungkin saya tak tahu, tak ngerti juga. Saya sudah melamar semua, mungkin kawan-kawan di luar juga melakukan juga hal yang sama seperti saya. Ada cocok lapangan kirim. Tapi kita nggak tahu dari perusahaan mana yang nanti merekrut kita. Tapi kita tetap ikhtiar, jangan putus asa sampai tujuan kita tercapai. Itu yang pertama. Itu lagi buat kawan-kawan misalnya yang masih belum dapat bekerja, jangan patah semangat. Nah, itu saran saya. Dan jangan berkecil hati dan jangan rendah diri. Nah, kita tetap aja bekerja seperti biasa, aktivitas seperti biasa. Kalau ada kawan yang lebih bekerja lebih baik dari kita nggak usah rendah diri. Itu biasa aja. Itu mungkin dia duluan. Saya juga merasakan seperti yang kawan-kawan rasakan. Dan seandainya bagi kawan-kawan yang sudah merasa mampu atau sudah di posisi bagus, janganlah bersombong diri. Jangan kita sudah punya posisi bagus, jangan terlalu sombong lah. Jangan sombong lah kan. Ingat kita tak selamanya begitu. Dan kawan-kawan yang sekarang yang biasa-biasa belum tentu juga dia begitu. Nah, saya buktikan sekarang. Saya dulu biasa-biasa saja. Sekarang kawan-kawan juga bingung lihat, Pak Arwindo kok udah bingung ya kan? Nah, itu namanya hidup itu berputar. Jadi tidak selamanya orang selalu di atas dan tidak selamanya orang selalu di bawah. Rasa demikian. Satu lagi, dalam mencapai cita-cita kita, saya ada dengar moto dari kawan saya, itu motonya seperti ini. Ada katanya PLN katanya. Jadi P itu singkatan dari pergaulan, L itu lingkungan, N nasib. Jadi pandai-pandailah kita bergaul. Bergaul di mana? Di lingkungan yang sesuai dengan ruang hidup kita. Iya. Tapi kalau sudah kita lakukan juga, itu nasib kita, tergantung nasib kita. Karena itu kalau sebagai kita pekerja oil and gas, itulah apa kita, lingkungan kita. Jangan kita pekerja cuma di rumah nunggu pekerjaan, tunggu teman kawan. Karena saya itu kurang baik juga. Punya sertifikat banyak, habis itu ya ditaruh di rumah aja. Di rumah aja kan. Kita tunggu panggilan. Itu mungkin orang kan bingung juga kan. Iya, betul. Memang peran pergaulan juga di bidang oil and gas ini besar banget ya, Pak ya. Pak, itu tadi buat teman-teman kan secara umum nih, Pak. Secara umum teman-teman di luar sana. Pak Arwindo yang terakhir nih, mungkin singkat aja. Kesan-kesan selama training di ECI. Oke, mantap. Ini Bang Indra. Jadi kesan-kesan saya selama training di ECI ini cukup bagus lah nilainya. Mungkin bisa katakan 9 lah nilainya. Wow, 9. Iya. Kan kita lihat dari cara penyampaian guru-gurunya, fasilitasnya, orang-orangnya. Kayak Bang Indra kan yang ganteng ini kan. Ya, kita lihat kita bisa belajar, datang, welcome. Kapan aja kita dibukakan pintunya. Jadi saya masih ingat waktu itu hari Sabtu kan nggak ada orang, saya datang, saya telepon gurunya, saya belajar. Nggak ngerti nih, saya telepon datang. Jadi itulah salah satu mungkin pelayanan dari ECI ini. Jadi saya lihat itu buat poin bagus juga bagi teman-teman yang di ECI ini. Terus kalau kita pusing, kita ada alat-alat musik untuk menenangkan pikiran. Hobi nyanyi bisa, ya. Saling bercengkrama ya. Banyak berapa itu bagi yang besoknya free. Terus kalau kita mau ngopi sambil ngobrol, ada juga kedai kopi restoran. Itulah. Terus tempatnya juga bagus di pusat kota ya. Jadi saya dulu ketemu ECI ini nggak sengaja juga sebenarnya sih, nggak ada yang mereferensikan saya. Jadi saya lihat di Facebook, saya coba datang. Dari Facebook ya, Pak? Dari Facebook saya ya. Nggak tahu mungkin mungkin Bang Indra ya. Ininya kayak autornya dia kan. Nah, akhirnya saya jumpa, saya ambil dulu MTPT, ini kayaknya bagus juga. Akhirnya
saya waktu itu mau ambil cuti, saya bilang ini nggak mungkin belum puasa. Saya bicara request bisa nggak? Diusahakan akhirnya bisa. Itulah salah satu kemudahan-kemudahan yang saya dapat di ECI ini. Siap. Oke, kalau gitu Pak Erwindo ini terima kasih banget sama-sama. buat Pak Erwindo udah mau datang. Saya doakan Pak Erwindo sehat selalu, Amin. sukses selalu, pokoknya Amin. karirnya makin melejit ya teman-teman ya. Jangan lupa mampir silaturahmi juga sama kita yang sama mungkin ya teman-teman di sini untuk mungkin nyanyi bareng, ngopi bareng atau Ya, sekedar ngobrolin betul, dunia oil and gas. Ya. Oke, buat teman-teman mungkin itu dulu dari kita untuk di podcast kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya. Buat teman-teman yang udah nonton video ini dan kalau suka nih dengan video kita, dengan podcast kita, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Jangan lupa juga hidupkan loncengnya di bawah biar teman-teman dapat informasi terbaru dari kita. Jangan lupa kalau teman-teman mau request tentang pertanyaan atau tentang bintang tamu ya atau narasumber, boleh juga komen di bawah biar kita usahakan untuk kita undang. Itu aja dari kita, dari ECI Training Center. Sehat selalu buat teman-teman semua, sukses selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.